Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 AKL 2 akan menampilkan sebuah video merupakan proyek dari P5. Perkenalkan, nama saya Agista Valencia Ramawati. Perkenalkan, nama saya Nindya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Junita Indrasari. Perkenalkan, nama saya Sifatul Asifah. Saya Nurul Aini. Selamat menonton! Auditor internal adalah para profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal organisasi berfungsi dengan baik, kebijakan dan prosedur dipatuhi, risiko diidentifikasi dan dikelola, serta pelaporan keuangan akurat dan andal. Agar dapat menjalankan peran mereka dengan efektif, auditor internal mengacu pada standar profesi auditor internal yang menerapkan pedoman dan etika yang harus diikuti. Standar profesi auditor internal atau SPAI adalah seperangkat prinsip, prosedur, dan etika yang mengatur praktek dan perilaku auditor internal dalam menjalankan tugas mereka. SPAI berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kualitas dan konsistensi pekerjaan auditor internal, serta memastikan independensi dan integritas mereka. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang dicakup dalam standar profesi auditor internal. 1. Independensi. Auditor internal harus menjaga independensi mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka harus bebas dalam pengaruh eksternal dan harus memiliki otoritas yang memadai untuk melakukan tugas mereka tanpa intervensi yang tidak sesuai. 2. Etika profesional. Auditor internal harus mematuhi etika profesi mereka. Mereka harus bertindak dengan integritas, objektivitas, keahlian, dan kehati-hatian. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama pelaksanaan tugas mereka. Yang ketiga, kompetensi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus terus mengembangkan diri agar tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang audit dan tuntutan regulasi. Yang keempat, perencanaan dan penyelenggaraan. Auditor internal harus merencanakan dan mengatur audit secara sistematis. Mereka harus mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pengendalian internal, dan menyusun rencana audit yang komprehensif. Yang kelima yaitu pelaksanaan audit. Auditor internal harus melakukan pengumpulan dan analisis data dengan seksama. Mereka harus menggunakan metode dan teknik audit yang sesuai, serta menjaga dokumentasi yang akurat dan lengkap. Auditor juga harus melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan melakukan pengujian yang diperlukan untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Yang keenam yaitu komunikasi dan pelaporan. Auditor internal harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Mereka harus menyampaikan temuan audit secara tepat waktu dan membuat rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Pelaporan audit harus akurat, transparan, dan mengikuti format yang ditentukan. Yang ketujuh yaitu tindak lanjut. Auditor internal harus memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani temuan audit dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Auditor internal juga harus memantau tindak lanjut yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan dengan tepat. Auditor internal menghadapi beberapa tantangan dalam organisasi. Beberapa tantangan umum meliputi 1. Independensi dan objektivitas. Mempertahankan independensi dan objektivitas dapat menjadi tantangan, terutama ketika mengaudit departemen atau individu yang memiliki hubungan kerja dengan mereka. Peran auditor internal adalah memberikan penilaian yang tidak memihak dan setiap konflik kepentingan yang dirasakan harus dikelola dengan hati-hati.
Solusi untuk menghadapi hal tersebut yaitu organisasi dapat menetapkan pedoman dan kebijakan yang jelas untuk menjamin independensi dan objektivitas auditor internal. Hal ini dapat mencakup rotasi auditor antar departemen yang berbeda, memberikan pelatihan mengenai standar etika, dan menciptakan struktur pelaporan terbuka untuk mendorong pelaporan pelanggaran tanpa rasa takut akan pelanggaran. Yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan. Auditor internal mungkin menghadapi beberapa penolakan dari karyawan atau manajemen ketika merekomendasikan perubahan atau perbaikan pada proses dan pengendalian. Masyarakat seringkali menolak perubahan karena rasa takut, kurangnya pemahaman, atau kekhawatiran mengenai peran tanggung jawab mereka. Solusi untuk itu yaitu auditor internal dapat mengatasi tantangan ini dengan mengkomunikasikan secara efektif alasan dibalik rekomendasi mereka dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses audit, memberikan contoh nyata mengenai manfaat penerapan perubahan yang disarankan, mengadakan sesi pelatihan, dan menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dapat membantu mengatasi persetujuan terhadap perubahan. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Auditor internal mungkin menghadapi kendala sumber daya seperti terbatasnya anggaran staf atau teknologi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan audit secara menyeluruh atau mencakup seluruh area organisasi secara memadai. Solusi penting bagi organisasi untuk mewujudkan investasi pada fungsi audit internal dan menyediakan sumber daya yang memadai. Hal ini dapat mencakup pengalokasian anggaran yang cukup untuk pelatihan, memperkerjakan auditor tambahan bila diperlukan, dan memanfaatkan teknologi untuk mengarahkan proses audit dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, risiko dan peraturan yang berkembang. Lanskap bisnis terus berkembang dan risiko serta peraturan baru muncul secara berkala. Perubahan-perubahan berikut ini dapat memastikan bahwa proses audit yang selaras dengan persyaratan saat ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi auditor internal. Solusinya, auditor internal perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar tetap mengikuti risiko dan peraturan yang muncul. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan profesional berkelanjutan, menghadiri seminar dan konferensi yang relevan, dan beraktivitas aktif dalam jaringan industri, kolaborasi dengan departemen lain, serta departemen hukum dan kepatuhan. Juga dapat membantu auditor internal tetap mendapat informasi tentang perubahan peraturan. Melansir dari Indef, bahwa gaji rata-rata seorang auditor internal adalah 4,8 juta rupiah hingga 5,5 juta rupiah. Namun, di beberapa institusi dan perusahaan, gaji seorang auditor internal yang sudah berpengalaman dapat mencapai angka 6 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Gimana tentang video tadi? Sudah paham kan? Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.